Kalender Masehi itu dibuat oleh Dionysius Exiguus tahun 524 Masehi. Dia seorang biarawan Katolik, diperintahkan oleh Dewan Gereja Vatikan membuat penanggalan Masehi, yang titik tolaknya kelahiran Yesus Kristus. Nah, dibuatlah dia, diberi nama adalah Anno Domini, tahun Anno Domini. Itu bahasa Latin, artinya tahun Yesus Kristus. Akhirnya dianggap kurang kan? Nama-nama bulannya pun nama-nama bulan, nama-nama dewa mereka. Januari diambil dari Januarius. Ada 4 kecerdasan yang dibentuk Ramadan. Yang pertama apa tadi? Mushaf Nabi Ibrahim diturunkan di malam pertama Ramadan. Kemudian Taurat Allah turunkan pada Nabi Musa di malam kelima Ramadan. Kemudian Jabur Allah turunkan pada Nabi Daud di malam ke-12 Ramadan. Injil di malam ke-15 Ramadan. Al-Quran malam 17 Ramadan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'akum rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah kan wa malam yashalam yakun wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir kembali di rumah ilmu kita di Cigadung, di rumah Bu Alim dan di majelis taklim Baratus Solihah. Insyaallah majelis taklimnya para bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Betul Bu ya? Baik Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya kita baca, surat Al-Baqarah ayat 185 tentang bulan Ramadan. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga penjelas bagi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan pembeda antara hak dan batil. Bunda, ada satu hal yang menarik terkait dengan nama-nama bulan di dalam Islam. Ya, berbeda dengan nama-nama bulan di dalam kalender Masehi. Ya. Kalender Masehi itu dibuat oleh Dionysius Exiguus tahun 524 Masehi. Dia seorang biarawan Katolik, diperintahkan oleh Dewan Gereja Vatikan membuat penanggalan Masehi, yang titik tolaknya kelahiran Yesus Kristus. Nah, dibuatlah dia, diberi nama adalah Anno Domini, tahun Anno Domini. Itu bahasa Latin, artinya tahun Yesus Kristus. Akhirnya dianggap kurang kan? Nama-nama bulannya pun nama-nama bulan, nama-nama dewa mereka. Januari diambil dari Januarius. Diambil dari nama dewa Janus. Kenapa dewa Janus menjadi nama pertama dalam bulan Masehi, bulan Kristen? Karena dia adalah dewa yang bermuka dua. Satu ke depan, melihat masa yang akan datang. Satu lagi ke belakang, mempertahankan memori masa lalu. Maka jadilah Januari bulan pertama. Dikaitkan dengan dewa Janus. Bulan kedua, Februari. Kan orang Romawi pakai us-usan gitu ya. Julius, Augustinus, sampai ke Bandung. Kang Engkus, Mang Ius, karena itu. Engkus, Uus, Ius. Ya. Nah, Bunda, jadi sangat berbau sirik. Tapi anehnya, kita menggunakannya kan. Bahkan tanggal lahir kita pun tanggal lahir mereka. Bukan ada yang hafal tanggal lahir Hijriahnya di sini. Enggak kan? Nah, kita menggunakan ini. Kalau bukan kita yang menggunakan tahun Hijriah, apakah mungkin orang non-muslim menggunakannya? Kan tidak. Nah, makanya kemudian dibuatlah penanggalan Masehi, penanggalan Hijriah oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang membuatnya. Ya. Nah, nama-namanya diambil sebagaimana Syekh Azam akan katakan, lama huzifat asma syuhur bil lughatil qadimah huzifat bil asmati fiha. Tatkala nama-nama bulan diambil dari bahasa terdahulu, anil lughatil qadimah huzifat samuha bil asmati lati waqas fiha. Maka dinamailah bulan-bulan tadi dengan sesuatu yang dominan terjadi pada bulan itu. Ya, ada satu bulan di mana di mana perang diharamkan, pertikaian ditinggalkan, bahkan bercerai pun dihindari, haram. Maka bulan itu disucikan menjadi nama bulan Muharram. Ada satu bulan di mana para pedagang Arab berangkat ke Syam di musim panas, ke Yaman di musim dingin, fisyita'i was-shaif. Di bulan itu mereka duduk tidak kemana-mana. Duduk bahasa Arabnya qa'ada yukudu qa'dah. Maka jadilah bulan itu diberi nama bulan Zulqa'dah. Kenapa mereka duduk tidak kemana-mana? Isti'adat di ibadatil azimah mustaqbaliyah. Maka mereka harus mempersiapkan ibadah agung bulan berikutnya, ibadah haji.
bulan di mana ada kewajiban ibadah haji? Dzulhijjah. Falimada hadha syahru sumiya Ramadan? Lalu kenapa bulan ini diberi nama bulan Ramadan? Ya. Fawaffaqa hadha syahr, maka bertepatanlah bulan ini ayyam Ramadhal hari, bulan di mana harinya panas membakar, fasumiya Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya panas membakar. Ayah orang Bandung, cicing di Lembang bunda, giliran cicing di Mekah, jantan TKW panas harudang, ngadamel we lagu, harudang, 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 panas, panas, panas gitunya. Ayah kan lagunanya. Tah eta bahasa Arab nate Ramadan, panas membakar. Diambil menjadi isim sifat ditambah alif nun menjadi Ramadan. Jadi Ramadan dari segi bahasa mengandung arti bulan yang harinya panas membakar. Ya, itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, apa arti Ramadan? Qila dikatakan, innama summiya Ramadan, sesungguhnya diberi nama Ramadan li'annahu yurmadu dzunub ayyurika bil amal shalihah. Diberi namanya bulan ini dengan bulan Ramadan karena hanya di bulan ini terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Hanya di bulan ini. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, dia akan menjadi bahan bakar yang membakar dosa-dosa kita. Maka ketika para sahabat memahami ini, gembira mereka datang Ramadan. Ya Allah, banyak dosa saya lakukan setahun ke belakang. Engkau takdirkan umurku sampai Ramadan tahun ini. Terima kasih ya Allah. Akan aku habiskan dosa-dosaku dengan amal solehku di bulan Ramadan. Ya, itu. Maka senang para sahabat kalau datang bulan Ramadan. Nah itu bunda yang dirahmati Allah. Betulkah terjadi pembakaran dosa? Dahsyat. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, efeknya satu, membakar habis dosa-dosa kita. Kedua, dijauhkan dari neraka. Kalau jauh dari neraka berarti dekat dengan surga. Betulkah demikian? Inilah kecerdasan spiritual yang dibentuk Ramadan. Jadi dasar ternyata Ramadan itu mencerdaskan. Ada 4 kecerdasan yang dibentuk Ramadan. Cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas finansial, dan cerdas sosial. Ya, Ramadan itu mencerdaskan. Betulkah demikian? Kita bahas satu-satu. Boleh Bu? Halo? Kemana gitu ini? Bu, sudah Bu lanjut Bu ya? Betulkah demikian Ustaz? Kita lihat satu-satu. Nah, inilah yang saya dapatkan hikmahnya dari tarhib yang disampaikan Rasulullah. Dahsyat memang, tidak salah Allah mengutus Rasulullah SAW mencerdaskan kita. Ya, ini Bunda kita lihat. Nah ini adalah khutbah Rasulullah SAW di menjelang Ramadan di hari terakhir bulan Sya'ban. Ya, pernah kita bahas ini Bunda? Pernah? Oh pernah. Oh berarti nggak usah dibahas lagi tuh ya? Mau dibahas lagi Bunda? Masya Allah. Eta tinggal di catatan anak ayat tuh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mungkin bahasannya sedikit lain ya. Nah, kita lihat An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala ia berkata, khatabana Rasulullah SAW akhir yamin min Sya'ban. Rasulullah memberikan khutbah pada kami di hari terakhir di bulan Sya'ban. Faqal, maka kemudian Rasulullah bersabda, ayuhan nas wahai manusia, innahu qad azalakum syahrun azimun, sungguh telah menaungi kalian bulan yang sangat agung. Berarti nama lain Rasulullah menamai bulan Ramadan dengan syahrun azimun. Ya, ada alasan. Ibu-ibu masih ingat kenapa bulan apa dinamakan syahrun azimun? Masih lupa apa sudah ingat? Masih lupa. Berarti pernah ingat Bu ya? Pernah ingat. Nah, kenapa Ramadan diberikan nama syahrun azimun? Karena ada pendapat yang kuat. Semua kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan. Ya, semua kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Allah yang Maha Suci berkalam-kalam dengan kalamnya yang suci kepada nabi-nabinya yang suci. Allah pilih bulan suci Ramadan. Untuk demikian, kita lihat di dalam riwayat dikatakan Mushaf Nabi Ibrahim diturunkan di malam pertama Ramadan. Mushaf Nabi Ibrahim, malam pertama Ramadan. Taurat Allah turunkan pada Nabi Musa di malam kelima Ramadan. Malam kelima Ramadan. Jabur Allah turunkan kepada Nabi Daud di malam ke-12 Ramadan. Jabur.
Injil Allah turunkan di malam ke-15 Ramadan kepada Nabi Isa AS, dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah di malam 17 Ramadan. Hafal ya Bunda ya? Yang pertama apa tadi? Mushaf Nabi Ibrahim diturunkan di malam pertama Ramadan. Kemudian Taurat Allah turunkan pada Nabi Musa di malam kelima Ramadan. Kemudian Jabur Allah turunkan pada Nabi Daud di malam ke-12 Ramadan. Injil di malam ke-15 Ramadan. Al-Quran malam 17 Ramadan. Inilah kenapa Ramadan dinamakan Syahrun Azimun. Semua kitab Allah dan Allah berfirman kepada nabinya di bulan suci Ramadan.